Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Nah, Presiden Zelensky ini kemudian menyampaikan bahwa dia ingin ikut dalam Uni Eropa dan kemudian bergabung dengan NATO. Rusia seakan-akan dia dikelilingi dan dia didekati dan bahkan ujung moncong senjata ada di perbatasan dia. Kamis 24 Februari 2022 menjadi penanda dimulainya kegelapan tatanan internasional. Sejak Kamis dini hari, waktu setempat, Rusia mulai membombardir Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan Rusia meluluh lantakkan kota Kiev dan beberapa kota lainnya. Serangan bom menyasar hampir semua objek vital di Kiev. Fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir di Zaporizhia juga menjadi sasaran. Tidak hanya itu, hingga serangan hari ke-10, sedikitnya 2.200 fasilitas militer milik Ukraina juga diporak-porandakan tentara Rusia. Serangan Rusia terhadap Ukraina ini diperintahkan langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pidatonya Kamis pagi 24 Februari, Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina. Putin meminta tentara Ukraina segera meninggalkan Donbas, wilayah timur Ukraina. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Nyatanya, ancaman Putin tidak berlaku hanya di wilayah militer. Sejak hari pertama serangan, beberapa kota di Ukraina juga dibombardir. Fasilitas umum dan bahkan lokasi pemukiman warga di kota Kiev juga menjadi sasaran amuk rudal tentara Rusia. Hingga 6 Maret, sedikitnya 351 orang warga sipil meninggal dan 707 orang terluka. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуації. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Serangan Rusia yang membabi buta ke Ukraina ini praktis dikutuk oleh dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sekjen PBB, Antonio Guterres, menyebut invasi Rusia ke Ukraina sebagai perang terburuk setelah Perang Dunia Kedua berakhir. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia melihat invasi Rusia ke Ukraina kuat berkelindan dengan taktik geopolitik Rusia. Bagaimanapun, Rusia harus mengamankan kepentingan nasionalnya dari ancaman negara-negara yang berafiliasi ke North Atlantic
Treaty Organization atau NATO. Dalam sejarahnya ketika ada perang dingin, Uni Soviet itu kalau sendirian berhadapan dengan Barat, maka dia akan kalah suara. Oleh karena itu, Uni Soviet membuat Ukraina menjadi negara yang independen, merdeka, termasuk juga Belarusia. Dari sisi Ukraina sendiri, sebenarnya ya tentu cerita sebaliknya, bahwa memang Ukraina ini sebuah negara yang merdeka, tetapi sekarang ini harusnya mereka dibebaskan. Mereka akan berpaling kemana? NATO adalah sebuah organisasi aliansi militer yang saat ini beranggotakan 30 negara, yaitu dari Amerika, Eropa, dan Eurasia. Fakta Pertahanan Atlantik Utara didirikan tahun 1949 usai Perang Dunia Kedua. Organisasi ini mulanya dibentuk untuk membendung pengaruh ideologis komunis dari Uni Soviet dan aliansinya. Awalnya, organisasi ini didirikan oleh 12 negara di Amerika dan Eropa. Namun jumlah pesertanya terus bertumbuh, hingga kini meliputi 30 negara. Invasi Rusia tidak lain dipicu oleh rencana Ukraina bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Rusia menentang keras rencana tersebut. Nah, Presiden Zelensky ini kemudian menyampaikan bahwa dia ingin ikut dalam Uni Eropa dan kemudian bergabung dengan NATO. Disinilah kemudian Rusia merasa terganggu. Karena apa? Karena Rusia menganggap bahwa kalau Ukraina itu masuk menjadi anggota NATO, maka ini merupakan ekspansi dari NATO ke bagian timur. Invasi Rusia ke Ukraina menuai kecaman dari negara-negara di dunia, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya di NATO. NATO bahkan menjatuhkan sanksi bagi Rusia dengan memutus sistem finansial dengan dunia barat. Sejak bertahun silam, tampaknya NATO memang memberikan perhatian khusus kepada Ukraina. Dalam beberapa kesempatan, NATO mengunggah dokumentasi terkait Ukraina di channel resminya. Pada tahun 2016, NATO menyebut telah menjamin kemitraan dengan Ukraina selama 2 dekade. Ukraina adalah salah satu penerima dana hibah terbesar dari NATO. Di tahun 2015, negara-negara NATO bahkan menggelar latihan perang bersama yang disebut Operasi Sabre Guardian di Yovoriv, Ukraina Barat. NATO menyebut gelaran latihan tersebut untuk membantu Ukraina mempertahankan dirinya sendiri.
asing yang merupakan keluarga dari WNI berada di dalam rombongan. Terdapat 14 evakue yang masih harus tinggal di Bukares untuk sementara waktu dan belum dapat ikut dalam rombongan kepulangan ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan evakuasi 9 WNI yang masih berada di kota Chernihiv. Total jumlah WNI yang berada di Ukraina sebanyak 153 orang. Namun karena alasan teknis, baru 80 orang yang dievakuasi. Langkah cepat pemerintah mengevakuasi WNI dari Ukraina dinilai cukup sigap. Meski begitu, pakar ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia menilai langkah itu saja tidak cukup. Kedepan, Indonesia juga harus turut berperan aktif, mendesak azas hukum internasional ditegakkan dalam kasus invasi Rusia kali ini. 2 Maret lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang darurat dan mengeluarkan resolusi menuntut Rusia segera mengakhiri serangan ke Ukraina. Dari 193 anggota Majelis Umum, 141 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Indonesia. Meski begitu, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menyatakan sikapnya secara langsung ke publik. Presiden hanya menuliskan pendapatnya di akun Twitter miliknya pada 24 Februari lalu. Respon bungkam pemerintah ini membuat Duta Besar Ukraina untuk Indonesia menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Duta Besar Vasil Hamyanin dalam suratnya menanyakan apakah Yang Mulia tetap diam. Dalam surat terbuka, Vasil juga mengingatkan Presiden tentang dukungan yang selalu diberikan oleh Ukraina di forum PBB sejak tahun 1945 hingga 1949. Itu sebabnya kali ini Ukraina meminta dukungan dan bantuan dari Indonesia. Dua negara tersebut adalah sahabat Indonesia. Dan pada saat kita bicara, kita masih terus bicara mengenai bagaimana kita memperkuat persahabatan, memperkuat kerjasama kita dengan kedua negara tersebut. Kita mengedepankan upaya untuk menurunkan tensi, deeskalasi, dan mendorong semua pihak untuk kembali ke perundingan. Namun, sikap irit bicara Presiden Jokowi dinilai Hikmahanto Juwono sebagai sikap yang sudah tepat. Indonesia tidak perlu mencederai posisinya sebagai negara penganut prinsip bebas aktif. Ketika Rusia sudah melancarkan operasi militer khususnya, Bapak Presiden sudah memberikan statement yang dilakukan di Twitter, yaitu stop perang. Itu kalau menurut saya clear bahwa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden itu adalah rujukannya pada pasal 2 angka 3 Piagam PBB, di mana disebutkan di situ bahwa kalau ada sengketa antar negara, maka harus diselesaikan secara damai dan tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Itu jelas, clear. Ini berbeda dengan perspektif Amerika Serikat, yaitu mereka menggunakan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang mengatakan bahwa negara wajib menahan diri untuk menyerang integritas wilayah suatu negara dalam hubungan internasional. Evi Fitriani justru meminta Indonesia bisa memaksimalkan peran lobi-lobi untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina. Dengan posisi Indonesia sebagai pemimpin G20 saat ini, sekaligus juga bisa mendudukan negara-negara barat demi menjaga tatanan dunia yang damai. Indonesia jangan cuma mendorong dialog antara Rusia dengan Ukraina, karena sebetulnya yang menjadi salah satu dalangnya juga negara-negara NATO ini, negara-negara NATO dan negara-negara Barat. Ya kan harusnya Indonesia ikut memberitahukan kepada negara, ikut mendorong, mengapproach, melobi negara-negara Barat termasuk Amerika bahwa mereka harus mengurangi tekanan keamanan, tekanan ancaman keamanan kepada Rusia. Kalau enggak Rusia akan terus begitu gitu. Secara geografis, posisi Ukraina memang berbatasan langsung dengan Rusia di bagian timur. Negara berpenduduk 44 juta lebih ini
juga merupakan negara terluas di belahan Eropa. Itu sebabnya Ukraina memiliki nilai penting bagi Rusia sebagai wilayah penyangga sekaligus sekat terhadap kekuatan NATO yang mengepungnya. Pun sebaliknya, geografis Ukraina juga dinilai strategis di mata NATO, sebab negara ini bisa mereduksi kekuatan Rusia di Eropa Timur. Begitu genderang perang ditabuh oleh Vladimir Putin, pasukan tentara Rusia terus merangsek memasuki wilayah Ukraina. Pengerahan pasukan sebenarnya sudah dimulai sejak November 2021. Citra satelit menunjukkan Rusia telah mengerahkan pasukannya ke perbatasan Ukraina. 3 hari sebelum invasi, Rusia bahkan mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang selama ini berada di bawah bendera negara Ukraina. Dengan memerdekakan 2 wilayah tersebut, berarti sekutu Rusia jelas bertambah. Sebab 2 wilayah tersebut selama ini seolah menjadi duri dalam daging, menyebar benih separatisme di Ukraina. Baik Rusia maupun NATO sama-sama memanfaatkan posisi Ukraina untuk kepentingan negara dan kelompoknya. Perang dingin tahun 1989 dan sekitar akhir 80-an lah, itu ada perjanjian dan ada di arsip itu bahwa Presiden George Bush pada waktu itu berjanji pada Gorbachev bahwa NATO tidak akan memperluas wilayah ke timur. NATO tidak akan mengkotak-atik negara-negara yang selama ini sudah menjadi anggota Pakta Warsawa. Tapi kenyataannya kita lihat sendiri tahun 92, 94, bahkan terakhir tahun 2020 pun ada perluasan NATO ke negara-negara timur ini. Nah ini sebetulnya menimbulkan insecurity di pihak Rusia, seakan-akan dia dikelilingi dan dia didekati dan bahkan ujung moncong senjata ada di perbatasan dia. Namun apa mau dikata, perang sudah pecah. Masyarakat yang jadi korbannya. Korban jiwa dan raga diderita oleh warga Ukraina. Namun di lain sisi, Rusia juga mengalami beragam ancaman ekonomi. Pasca invasi ke Ukraina, negara-negara barat menjatuhkan sanksi ke Rusia, mulai dari pemutusan hubungan kerjasama layanan internet dan saluran telepon, pembatasan ekspor, pinjaman bank, hingga pembatasan mobilitas bagi sejumlah tokoh kunci Rusia. Beberapa sektor, terutama di sektor ekonomi, terkena dampak dari sanksi yang diterapkan oleh negara barat. Salah satunya adalah sulitnya akses untuk menarik uang tunai di beberapa ATM yang terkena sanksi di kota Moskow. Karena imbas dari jatuhnya nilai rubel, harga bahan pokok naik, terutama khususnya seperti beras, telur, dan perbedaannya cukup signifikan, bisa sampai 20-30 rubel. Lain lagi kisah dari mahasiswa Indonesia yang berada di kota Rostov-on-Don, Rusia. Hingga kini, warga kota sempat kesulitan mengakses layanan internet. Sosial media seperti Facebook, saat ini tuh kalau Facebook bisa kita buka, cuman nggak bisa nge-load gambar gitu. Nggak bisa meload gambar, kalau Twitter sama sekali tidak bisa diakses. Menurut ekonom Peter Abdullah, pasar keuangan dunia akan bereaksi negatif atas ketegangan Rusia dan Ukraina. Dengan perang ini maka memunculkan juga ketidakpastian. Ya. Dan ketidakpastian itu adalah tanda kutip musuh dari ekonomi. Ya. Para pelaku usaha ya Pak sangat tidak suka dengan ketidakpastian. Karena dengan adanya perang ini ya maka global supply chain terganggu, ya, ketidakpastian meningkat, dan semuanya itu akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Selama ini Rusia menduduki peringkat ke-6 negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai 107,2 triliun barrel. Sementara cadangan gasnya mencakup 19,1% cadangan dunia. Fakta ini berpotensi menjadi pemicu harga migas dunia gejolak atau bahkan mengalami krisis, sebab selama ini, banyak negara barat yang bergantung pada pasokan dari Rusia. Meski begitu, pasca invasi Rusia ke Ukraina, negara-negara barat juga langsung hengkang dari kerjasama dan mencabut investasinya. Kalau Rusia benar-benar menutup semua suplai energi mereka ke Eropa, itu maka akan terjadi apa? Aktivitas ekonomi di Rusia, di Eropa secara keseluruhan kan terganggu. Ya mereka butuh energi kan.
Nah, kalau sumber energinya dibatasi, maka aktivitas ekonominya turun. Kalau aktivitas ekonominya turun, balik lagi, demand-nya Eropa itu akan turun. Ya mereka nggak bisa beraktivitas secara normal kan, pabrik-pabrik mereka misalnya yang menggunakan sumber energi dari Eropa itu harus mencari sumber lain atau bahkan mereka tutup. Kalau mereka tutup, permintaan mereka atas bahan-bahan baku yang termasuk dari Indonesia akan turun. Rusia dan Ukraina memang memiliki sejarah panjang. Sejak Uni Soviet runtuh tahun 1991, sebanyak 90% warga Ukraina setuju memerdekakan diri. Namun setelah merdeka, hubungan Ukraina dan Rusia terus mengalami pasang surut seiring dengan pergantian rezim di Ukraina. Sebab hingga saat ini ada dua kubu di Ukraina, yaitu pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Kalau sudah begini, bukannya tidak mungkin Ukraina menjadi bara api dalam sekam yang tidak akan padam dan mudah tersulut sewaktu-waktu, menjadi penyeimbang pendulum kekuatan Barat dan Timur. Metro TV